Universitas Terbuka Kelompok 1. Mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat mempersembahkan kegiatan praktik pelatihan pembuatan jamur tiram bersama BUMDes Kompas Hilifalau. Kegiatan ini merupakan langkah nyata mahasiswa dalam mendukung kreativitas, membangun kemandirian, serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui semangat belajar dan kolaborasi, diharapkan kegiatan ini dapat memberikan manfaat, menumbuhkan keterampilan, dan membuka peluang usaha bagi masyarakat. Belajar, berkarya, serta berdaya. Dari ilmu menjadi manfaat. Selamat pagi semua teman-teman kelompok 1 mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Kita pada hari ini akan mulai kegiatan praktek yang telah kita muat dalam kegiatan proposal atau dalam proposal yang sudah kita unggah dalam beberapa sesi sebelumnya. Dan sebelumnya ya buat kita semua, semoga sehat-sehat semua, dan para peserta juga kami ucapkan terima kasih atas dukungan kehadirannya di pelaksanaan kegiatan praktek yang dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Terbuka mata kuliah pemberdayaan masyarakat, dan begitu juga kepada pengurus BUMDes Hilifalau yang telah mengizinkan kami untuk melakukan kegiatan praktek mahasiswa UT, khususnya mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Karena ini merupakan salah satu tuntutan akademik buat kami untuk bisa meraih sebuah cita-cita kami sebagai mahasiswa. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu semua bisa menjadi berkat bagi kita semua. Terlebih-lebih dalam kegiatan pelatihan, peningkatan kreativitas agar di lingkungan masyarakat dapat menambah usaha-usaha yang kreatif. Dalam hal ini kami dari mahasiswa kelompok 1 mata kuliah pemberdayaan masyarakat telah mencoba pelaksanaan kegiatan ini akan dimulai mulai hari ini tanggal 7 sampai besok. Kami juga sangat mengharapkan satu sambutan dari pengurus BUMDes Kompas Hilifalau dalam hal mendukung kegiatan kami mahasiswa UT mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, baik juga kepada teman-teman kelompok 1 dan begitu juga kepada para peserta. Dan saya sapa kita pada pagi hari ini dalam bahasa Nias, Yahobu. Kepada Ibu pengurus BUMDes, disilakan. Laos yo fana ada sebagai lagi nasional la be hema moroi ba mahasiswa baba me eko sisa buah fe de basi mal ada. Pula simane ni fai mama bama ada sawagel kerabanwa mama fefu. Ufuli wa ita ya aho. Ya. Jadi terima kasih dan mohon juga dimaklumi para teman-teman karena beliau menggunakan bahasa daerah Nias untuk menyampaikan sambutan pada kegiatan ini. Dan semoga tidak mengurangi nilai dari kegiatan kita yang kita lakukan pada hari ini. Dan setelah itu mungkin kami langsung disaksikan oleh mahasiswa. Sebenarnya pelaksanaan ini kami ada 8 orang mahasiswa, ya. Dan mungkin yang di tengah mungkin itu saya yang sedang ada di depan Bapak Ibu, dan kemudian Ibu Vera yang pakai jilbab hitam, pakai kacamata, ya itu dia Ibu Vera, ya. Kemudian yang sebelah kiri bawah itu Kak Lili, ya. Itu Kak Lili. Langsung masuk kita ke materinya, yaitu bagaimana, kenapa kami pilih jamur tiram ini, apa yang dimaksud dengan jamur tiram. Mungkin di desa Hilifalau ini tidak asing lagi apa yang namanya jamur tiram, karena sudah kita pahami dan sudah kita nikmati ya jauh sebelumnya.
tentang keuntungan budidaya jamur tiram. Ya, semua banyak keuntungannya. Ya, banyak keuntungannya. Kita ke bahan-bahan pembuatan. Bahan-bahan pembuatannya ini mungkin seperti yang telah terurai di atas ini. Ada beberapa peralatan dan itu drum pengukus sudah kita siapkan di sini. Kemudian plastik tahan panas. Kemudian pembuatan media tanam. Ya, ini Mas pertama itu pengayakan. Ini pengayakan ini. Ya kalau bisa pada pelaksanaannya nanti setelahnya pemeraman. Nah kalau kita dalam prosedur pelaksanaannya untuk dimasukkan ke kantung plastik atau backlog itu campurannya itu tadi dimasukkan dan ditimbang inkubasi. Jadi inkubasi ini kita menyimpan media ini dalam kondisi gelap tertutup ya baru perawatan ya. Segala sesuatu kalau tidak ada perawatan maka tidak akan ada hasilnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemanenan mungkin banyak sekali. Jangan sampai merusak media tanam atau backlog. Ya, pengendalian hama penyakit. Ya, kita dalam hal hama dan penyakit kita perlu waspada. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini dan kurang lebih kami mohon maaf dan jika kemudian kita langsung masuk ke kegiatan prakteknya. Dan saya berharap kepada ya, ini proses pembuatan jamur tiram, yaitu pengayakan bahan serbuk. Setelah pengayakan akan dilanjutkan nanti dengan pencampuran semua bahan-bahan pokoknya. Jadi semua butuh proses. Terima kasih. Kasih sama seperti pemberian tepung. Kemudian kapur dolomit. Ini 8 ons. Dan kemudian mungkin salah seorang peserta bisa mengiris gula merah untuk dicampur di air. Peserta pada hari ini yang melakukan kegiatan praktek. Ya. Ini sangat luar biasa. Kayu bisa padu. Arahnya itu. Iya, ya udah ini ya. Dan ini gumpalannya tidak akan rusak lagi. Nah, teman-teman mahasiswa juga supaya diperhatikan, ini gumpalannya sudah bisa, ini juga bisa lompat dan tidak akan runtuh, ya, tidak akan jatuh, tidak akan pecah dia. Nah, ini. Nah, ini dimasukkan dalam posisi padat ya. Nah, ini hasilnya di saat kita sudah mengisi dalam backlog, ya. Nah, seperti
Setelah itu kita ikat plastiknya pakai karet pengikat agar hawa panasnya tidak keluar. Besok akan dilanjutkan dengan pembibitan, ya. Nanti bibit jamur tiram akan ditanam dalam bengkok ini sehingga bisa nanti miseliumnya bertumbuh dengan baik sehingga berbulu nanti jamurnya dalam bengkok ini. Ini buat teman-teman semua, bibit masih belum ditaruh, belum ditanam. Ini. Nah. Kemudian ini mau kita tanam bibit. Ya, silakan Bu, di sini Bu, kasih. Ini ukurannya 2 sendok ya, bibit 2 sendok. Ya, silakan diperhatikan. Nah, sendoknya dibakar dulu. Ya, celup di api. Nah, supaya betul-betul steril. Nah, ini sudah terpasang bibit. Ini 2 sendok. Nah, ini sudah jadi. Ini barang sudah jadi. Jadi tinggal disimpan di tempat yang gelap dan lembab. Sehingga nanti miseliumnya tumbuh semua di sini, ya, tumbuh dan warnanya akan menjadi putih. Dan habis itu nanti ini dipotong, dibuka cincinnya, dibuka tisunya, Setelah itu tumbuhlah, berakarlah bulu jamur dan tumbuh dan baru siap dipanen. Kami dari mahasiswa Universitas Terbuka, selama kami melakukan praktek. Ya, selamat sore buat semuanya. Kita sebagai mahasiswa untuk menindaklanjuti hasil praktek kita beberapa hari yang lalu, maka kita sekarang sedang berada di Pondok Jamur Tiram BUMDes Kompas Hilifalabu. Dan ini akan melakukan kegiatan perawatan, penyiraman, dan sekaligus nanti melakukan pemanenan di beberapa backlog. Nah, mari kita simak dan kita masuk ke dalam Pondok Jamur milik BUMDes. Kita sedang bersama dengan Direktur BUMDes atau Ketua BUMDes. Nah, ini dia pondok dan inilah keadaan jamur tiram yang ada di BUMDes Kompas Hilifalabu. Nah, ini saatnya kita melakukan penyiraman. Ini sudah ada air dan kita siram. Jangan terlalu kuat airnya. Backlog yang sudah diisi, ya, yang sudah diisi tinggal menunggu, dan ini posisi backlog yang sudah siap tumbuh dan ini sudah siap panen. Nah, beberapa yang sudah kita lakukan pemanenan seperti yang sudah terlihat di pondok ini. Inilah hasil daripada pemanenan beberapa backlog. Dan ini lumayan, inilah hasil daripada praktek budidaya jamur tiram yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Terbuka
kelompok 1 mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Terima kasih. Yahum. Selesailah kegiatan praktek kita pada hari ini. Ya, hanya ini yang bisa kita lakukan. Oke, terima kasih banyak. Selamat siang buat semuanya. Izin saya live-kan semua ya. Oke. Bang, makasih Pak. Terima kasih. Makasih Pak. Sama-sama. Yo. Terima kasih kami ucapkan kepada Universitas Terbuka, dosen pembimbing mata kuliah pemberdayaan masyarakat, pemerintah Desa Hili Falabu, Kecamatan Huruna, Bumdes Kompas Hili Falabu, masyarakat, dan seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Kami dari kelompok 1 MKPM Universitas Terbuka juga memohon maaf apabila dalam pelaksanaan maupun penyajian kegiatan ini masih terdapat kekurangan. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih.